Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Bersama saya Angger Waspada, di channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Check it out! Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Kali ini saya akan mengajak untuk bersama-sama melihat komparasi antara 3 smartphone yang pernah ditanyakan untuk budget 4 juta ke atas. Bisa nggak rekomendasikan smartphone apa itu? Di sini saya akan kombinasikan 3 smartphone 4 juta ke atas. Yang pertama, Vivo V20, yang kedua Oppo Reno 5, dan yang ketiga Samsung A71. Kita lihat perbandingan dari 3 smartphone ini. Mungkin ada satu sisi unggul, satu sisi tidak unggul. Ya, langsung aja kita review 3 smartphone itu. Check it out! Oke, kita bahas dulu tentang body dimensi serta desain dari masing-masing smartphone. Untuk Samsung Galaxy A71 memiliki dimensi sebesar 163.6 x 76 x 7.7 mm, memiliki bobot sebesar 179 gram. Untuk bagian bodi sebelah kiri terdapat slot untuk SIM card serta SD card. Sedangkan untuk di bagian atas bodi hanya terdapat satu lubang, yaitu yang berguna sebagai lubang mic. Dan untuk bagian bawah sendiri terdapat jack audio, slot micro USB, lubang mic, serta lubang speaker. Dan untuk tombol power serta volume berada di frame sebelah kanan. Sedangkan bagian belakangnya sendiri terbuat dari material plastik yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Lanjut ke Vivo V20. Untuk bodi dimensinya sendiri memiliki besaran 161.3 x 74.2 x 7.38 mm, memiliki berat sebesar 171 gram. Untuk frame bagian sebelah kanan terdapat tombol power serta tombol volume. Vivo V20 memiliki frame body terbuat dari aluminium. Di bagian bawah terdapat lubang jack audio, lubang mic, slot micro USB, dan lubang speaker. Sedangkan slot untuk SIM card serta SD card berada di frame sebelah kiri. Sedangkan untuk bagian atas body hanya terdapat satu lubang, yaitu lubang mic. Dan yang terakhir adalah bagian bodi belakang. Untuk bagian bodi belakang sendiri terbuat dari aluminium yang dilapisi dengan kaca sehingga sangat cantik untuk dipandang. Oke, sekarang kita lanjut ke Oppo Reno 5. Untuk bodi dimensinya sendiri memiliki besaran panjang kali lebar kali tinggi 159.1 dikali 73.3 dikali 7.7 mm dan memiliki berat sebesar 171 gram. Di bagian bawah terdapat lubang jack audio, lubang mic, slot micro USB Type-C, dan lubang speaker. Untuk frame bagian sebelah kiri terdapat tombol volume dan slot SIM card serta SD card. Untuk bagian frame sebelah kanan terdapat tombol power dan di bagian atas hanya terdapat satu lubang, yaitu lubang mic. Dan untuk bodi belakangnya sendiri terbuat dari plastik. Sedangkan untuk framenya sendiri terbuat dari aluminium. Oke, sekarang kita bahas tentang layar depannya. Untuk Samsung Galaxy A71 memiliki besaran 6,7 inch. Resolusinya 1080 x 2400 pixel dan menggunakan panel Super AMOLED Plus. Sedangkan untuk desain kamera selfie berbentuk punch hole. Untuk perlindungan layar depan sendiri telah dibenamkan Corning Gorilla Glass 3. Lanjut kita ke Vivo V20, memiliki bentangan layar 6,4 inch dengan resolusi layar 1080 x 2400 pixel. Untuk kedalaman pixel sendiri mencapai 409 ppi dan telah dibenamkan teknologi panel yaitu AMOLED serta perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3. Meski masih menggunakan mode layar waterdrop, bukan punch hole yang kekinian, smartphone satu ini terlihat memiliki bezel yang sedikit tebal di bagian layar 6,4 inch dengan panel AMOLED ini. Sedangkan untuk Oppo Reno 5 memiliki bentangan layar 6,4 inch dengan resolusi 2400 x 1080 pixel dengan kerapatan 400 ppi.
Sedangkan untuk layarnya atau panel menggunakan AMOLED dengan perbandingan body to ratio 20:9 dengan kualitas Full HD+. Untuk desain kamera selfie sendiri berupa single punch hole. Dan berikut perbandingan dari kualitas layar saat kita menonton konten video di YouTube. Untuk kualitas videonya sendiri saya naikkan semua menjadi 1080 pixel. Untuk refresh rate-nya sendiri Vivo V20 memiliki refresh rate yang paling rendah sekitar 60 Hz. Sedangkan Samsung dan Oppo Reno 5 memiliki refresh rate yang sama 90 Hz dengan touch sampling 180 Hz. Oke, sekarang kita masuki segmen performa. Untuk performa masing-masing smartphone saya uji menggunakan benchmark Antutu, dan hasilnya masing-masing mendapatkan 200 ribuan. Dan hasil masing-masing ini terpaut sedikit dari masing-masing smartphone. Berikut hasil dari benchmark Antutu ketiga smartphone ini. Namun di sini perlu saya ingatkan bahwa benchmark Antutu bukanlah patokan untuk menjadikan smartphone menjadi lebih baik daripada smartphone lainnya. Berdasarkan pengalaman, nilai benchmark Antutu ditentukan dengan banyaknya aplikasi yang diinstal pada smartphone. Dengan menggunakan aplikasi AIDA 64, kamu bisa mengetahui spesifikasi yang dibawa masing-masing smartphone. Berikut adalah spesifikasi masing-masing smartphone dengan menggunakan aplikasi AIDA 64. Sedangkan untuk Vivo sendiri menggunakan Snapdragon 720G dipadukan dengan Adreno 614 dan memiliki RAM sebesar 8GB dan internal memori 128GB. Sedangkan untuk Oppo Reno 5 versi 4G menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan GPU Adreno 618. Internal memorinya sendiri sebesar 128GB dan RAM sebesar 8GB. Untuk Samsung A71 sendiri menggunakan chipset Snapdragon 730 dengan GPU Adreno 618. Sedangkan untuk internal memorinya sendiri sebesar 128GB dan RAM sebesar 8GB. Jadi ketiga smartphone ini hampir memiliki kemiripan untuk spesifikasinya. Lanjut sekarang kita ke segmen kamera. Samsung A71 memiliki 4 kamera utama yang terletak pada bodi bagian belakang, yang memiliki besaran 64 megapiksel dengan bukaan 1.8 untuk sensor wide, 12 megapiksel dengan bukaan 2.2 untuk ultra wide, 5 megapiksel dengan bukaan 2.4 untuk sensor makro. Sedangkan yang terakhir 5 megapiksel dengan bukaan 2.2 adalah untuk kedalaman. Sedangkan kamera utamanya sendiri bisa menghasilkan resolusi video mencapai 4K per 30 fps. Untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki besaran sensor sebesar 32 megapiksel dengan bukaan 2.2 untuk sensor wide, serta bisa menghasilkan resolusi video sebesar 1080 per 30 fps. Untuk aplikasi kamera sendiri beragam fitur yang ditawarkan dari Samsung Galaxy A71 ini. Misalnya ada mode sekali panggilan, mode foto, mode portrait, mode malam, mode pro, mode makanan, dan lain-lain. Kita beralih ke kamera utama dari Oppo Reno 5 4G.
memiliki 4 sensor kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dengan besaran 64 megapiksel dengan bukaan 1.7 untuk sensor wide, 8 megapiksel dengan bukaan 2.2 untuk ultra wide, 2 megapiksel dengan bukaan 2.4 untuk makro, dan 2 megapiksel untuk kedalaman. Untuk kamera utamanya sendiri bisa menghasilkan kualitas video sebesar 4K per 30 fps. Untuk bersuah foto, kamu bisa mengandalkan kamera depan yang beresolusi 44 megapiksel dan dapat menghasilkan video yang beresolusi sebesar 1080 pixel per 30 fps. Untuk fitur kamera sendiri, Oppo Reno 5 menawarkan berbagai macam fitur. Contohnya ada mode malam, mode video, mode foto, mode potret, mode makro, pemindai teks, mode stiker, mode pano, potret campuran, mode slow motion, dan lain-lain. Langsung kita bahas tentang kamera utama dari Vivo V20. Untuk kamera utamanya sendiri memiliki triple kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dengan besaran 64 megapiksel dengan bukaan 1.9 untuk sensor wide, 8 megapiksel dengan bukaan 2.2 untuk ultra wide, dan 2 megapiksel dengan bukaan 2.4 untuk kedalaman. Sedangkan untuk kamera utamanya sendiri bisa menghasilkan video beresolusi 4K per 30 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki besaran sensor sebesar 44 megapiksel dengan bukaan 2.0 untuk sensor wide dan juga bisa menghasilkan resolusi video sebesar 4K per 30 fps. Untuk fitur-fitur kameranya sendiri terdapat mode malam, mode potret, mode foto, mode video, ada mode slow motion, ada mode time lapse, ada mode pro, dan lain-lain. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari ketiga kamera smartphone ini. Kamu bisa bandingkan mana yang terbaik untuk kamu miliki. Untuk pencahayaan sendiri di outdoor seperti ini, mungkin sesuai selera lah ya. Yuk kita jalan, backgroundnya mana yang stabil di belakang, mana yang menimbulkan shake. Halo semuanya, nah, ini adalah contoh dari kamera utama dari ketiga smartphone ya, untuk di ruang tertutup atau indoor dengan pencahayaan yang minim ya. Seperti apa ya, Anda sendiri bisa menentukan karena saya tidak bisa melihat layar. Terus ya, mungkin dari Samsung agak terang ya, atau yang di tengah agak terang, atau Vivo juga ya. Coba geser kiri kanan, mana yang soft, mana yang patah-patah, apakah terjadi patah-patah? Kayaknya enggak ya, bagus semua ya. Mungkin karena mungkin Anda bisa menilai tentang degradasi warna. Selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah sampel untuk kamera selfie dari ketiga smartphone. Sebelah sini Samsung, tengah itu Oppo, dan paling pinggir adalah Vivo. Ya, bisa dilihat ya. Untuk pergerakan gambarnya mungkin bisa dirasa. Kita lihat siapa yang delay dan merubah warna atau gradasi warnanya berubah ya. Contohnya dulu. Oke, untuk di tengah ya, untuk kamera tengah kayaknya bila berubah layar background belakang juga berubah.
Lanjut kita menguji tentang performa untuk bermain gamenya. Di sini saya pertama menguji tentang suhu sebelum bermain game. Sebelum memainkan game PUBG Mobile, ketiga smartphone ini dicek suhu awalnya dan didapati suhu sekitar 30-31 derajat Celcius. Untuk pertama saya menggunakan smartphone Samsung A71 untuk bermain selama selang waktu 1 jam. Sedangkan untuk settingan grafik sendiri saya menggunakan settingan default bawaan dari smartphone. Selang 1 jam bermain, saya dapati bodi smartphone pada A71 ini sekitar 34-35 derajat Celcius. Lalu saya lanjutkan bermain game PUBG Mobile di smartphone Vivo V20. Sama halnya dengan Samsung Galaxy A71, saya menggunakan smartphone ini kurang lebih 1 jam. Dan setelah 1 jam bermain, bodi smartphone diukur suhunya dan didapati suhu hanya sekitar 33-32 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah Oppo Reno 5. Sama seperti dua smartphone sebelumnya, saya menggunakan smartphone ini untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam. Dan hasilnya kurang lebih sama yang didapatkan dengan Samsung A71, sekitar 34-35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk sesi audio. Untuk audionya sendiri, ketiga smartphone memiliki teknologi yang sama, didukung oleh teknologi Dolby Atmos dan loudspeaker. Berikut adalah sampel dari ketiga smartphone untuk audionya. Oke,
Sudah lihat kan perbedaan dari 3 smartphone? Ada yang unggul dari sisi kamera, mungkin ada yang unggul dari segi spesifikasi, misalnya chipsetnya, baterainya, ataupun RAM-nya. So, itu semua pilihan Anda. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.